wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang sampai maghrib ini Jakarta diguyur dengan hujan dan di beberapa wilayah cukup lebat. Namun seorang muslim sangat yakin bahwa hujan itu adalah keberkahan dari Allah. Dan alhamdulillah hujan pada pagi hari ini tidak menghalangi kita untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu taman-taman surga dalam rangka belajar dan menuntut ilmu agama. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan, karena sebagian itu tidak bisa hadir karena kendala trafik atau rumahnya banjir atau beberapa spot jalan yang mengalami genangan air. Maka ini nggak boleh kita lupakan agar kita selalu memenuhi hidup kita dengan rasa syukur kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya bukan pengumuman ya, ini kabar gembira buat kita semua. Jadi materi kita muqaddimah akan selesai pada malam hari ini, maka kabar gembiranya Sabtu depan kita akan ujian muqaddimah. Kok antum gak bahagia sih? Kan saya bilang kabar gembira, kenapa pada shock begini? Terharu Pak Ustadz. Ya, ujian. Materinya adalah muqaddimah dari pertemuan pertama sampai hari ini. Pertemuan pertama sampai hari ini. Dan rekamannya ada, antum tinggal lihat saja. Dan insya Allah seluruh summary akan ada di web paling lambat hari Rabu depan insya Allah ta'ala. Kalau summary yang pertama kan udah, jadi summary pertemuan kedua, ketiga sampai pertemuan kali ini itu ada di web di paling lambat hari Rabu depan insya Allah ta'ala. Dan ujiannya nggak digital, ujiannya tradisional aja dan off air yang ada di sini gitu, yang hadir. Jadi yang ikut ujian hanya yang datang langsung ke majelis. Dan insya Allah akan ada hadiah yang sangat menarik. Hadiah yang paling menarik adalah, antum mau apa hadirin? Doa jazakumullahu khairan. Ad-du'a wal ibadah, hadirin. Doa itu inti dari ibadah. Terus hadiah yang kedua, ini juga nggak kalah menarik, hadiah ilmu itu sendiri.
Dan kita harus biasakan untuk meyakini bahwa anugerah terbesar itu ilmu, bukan harta. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau hadiahnya 1 juta, 2 juta, itu kecil. Dengan adanya ujian, mau tidak mau, kita akan baca. Kita terkondisikan untuk mengulang, nyimak lagi, buka catatan, lalu dibaca-baca lagi faedah demi faedah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, huwa khairun mimma yajma'un. Apa yang Anda dapatkan dari ilmu, dari Al-Quran itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh mereka. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu lebih mahal, lebih berharga, lebih prestis di hadapan Allah dibanding harta dunia. Mimma yajma'un, dari yang dikumpulkan oleh manusia. Kita nggak usah bicara seluruh manusia, satu manusia saja. Tapi namanya Pak Bill. Berapa hartanya Pak Bill? Antum kenal nggak sama Pak Bill? Oh kan kenal. Biasa kongko di mana? Itu hartanya di atas 1000 T, hadirin. 1000 T. Itu Pak Bill seorang. Sedangkan Allah berfirman, khairun mimma yajma'un. Ilmu yang Anda dapatkan itu lebih berharga, lebih mahal daripada harta yang dikumpulkan oleh seluruh mereka. Allahu Akbar. Jadi ini nih. Makanya biar kita dapat hadiah yang begitu prestis, konsep ujian harus kita selenggarakan. Karena kalau tidak ada ujian, nggak dibuka-buka lagi itu buku, nggak dimurojaah, nggak dikaji. Gitu. Kalau nggak ada ujian, kita akan melupakan yang lalu, walaupun dengan dalih move on. Pokoknya kita move on terus aja Pak Ustadz ke depan. Mentang-mentang anak muda, dikit-dikit move on. Yang lalu biarlah berlalu lah Pak Ustadz. Enggak bisa. Yang lalu harus terus kita ingat. Al-ilmu fis sudur, walaysa fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, hadirin. Bukan yang ada di catatan dan bukan yang kita goreskan dengan pena kita. Jadi ini yang harus kita syukuri, dan ini luar biasa. Jadi terkadang kita tidak sadar bahwa sebuah konsep membuat kita mengokohkan ilmu kita, dan itulah anugerah yang lebih besar daripada harta dunia. Dan penuntut ilmu harus yakin tentang masalah ini, karena kalau antum sebagai penuntut ilmu aja nggak yakin bahwa ilmu lebih berharga daripada harta, ya gimana orang awam bisa yakin? Gimana dakwah bisa tersebar? Wong penuntut ilmu aja 50-50, nggak yakin. Jadi dengan adanya ujian, kesempatan untuk mengulang kembali, sistem yang membuat kita terkondisikan baca lagi, oh itu bagus sekali hadirin. Luar biasa itu.
Yaitu pelajaran yang hadiah yang kedua. Hadiah yang kedua. Ilmu kita bisa lebih kokoh, lebih nempel, lebih kuat. Toh juga cuman muqaddimahnya aja. Muqaddimah itu berapa halaman sih? Di sini dari halaman 37 sampai 39. Cuman 3 halaman hadirin. Sedikit tuh. Menurut antum kurang atau enggak? Kalau kurang kita tambah. Cukuplah. Jadi dari kajian yang pertama sampai yang berikutnya. Kapan kita ujian? Kita sepakat dulu, nanti terjadi khilaf lagi. Kok malam ini Ustaz? Sabtu tanggal berapa tuh? Iya, Masehinya 23 Masehi, pekan depan. Jadi antum siap-siap nggak masuk. Insya Allah Pak Ustaz, saya nggak masuk. Jangan. Penuntut ilmu jangan mental kerupuk, nggak bisa. Siap-siap datang. Kalau perlu lebih semangat lagi. Kapan lagi nih kita bisa murojaah? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadiah ketiga. Tadi udah 2 hadiah ya, ini hadiah ketiga lagi dari ujian kita. Hadiah ketiganya, dengan adanya ujian Sabtu depan, mau tidak mau, pekan ini kita baca, kita dengerin, kita buka summary. Proses baca kita pahala atau bukan hadirin? Pahala, ya Allah. Para ulama salaf mengatakan wa mudzakarahu tasbih. Mengulang-ulang pelajaran itu statusnya seperti kita bertasbih kepada Allah. Jadi hadiah tanpa kita sadari. Jadi dengan kita murojaah, pahala. Kalau nggak ada ujian nggak dibuka, misalnya. Kalau nggak ada ujian nggak didengerin lagi, berarti nggak dapat pahala tuh. Tapi dengan ada ujian, kita buka, kita kaji, oh ternyata maksudnya ini. Tuh tanpa sadar, tuh argo pahala jalan terus. Masya Allah ya. Argo pahala jalan terus. Kalau nggak ada hujan, udah buku taruh di mobil, taruh di ini. Kadang-kadang taruh di masjid. Ada nggak tuh taruh buku tulisan kayak SMA dulu? Nah, pokoknya taruh di kolong, minggu depan diambil lagi. Ini buku catatan gua nih. Pokoknya males bawa ke rumah berat-berat. Nggak boleh dibawa baca. Itu ketika antum baca, antum ngafalin pahala. Berkah. Antum hafalin, turun rahmat Allah kepada antum. Ya Allah, rugi kalau kita nggak ujian. Kalau gitu mah tiap pekan aja ujian lah Pak Ustadz. Masya Allah. Siap antum? Masya Allah. Siapa yang bilang siap tadi? Itu tuh hadirin. Rugi nih kalau kita nggak ujian. Keutamanya besar. Hadiah yang berikutnya. Dengan kita murojaah, membaca kembali, itu seringkali pengalaman para penuntut ilmu yang sebelumnya tidak paham jadi paham. Yang sebelumnya salah paham jadi terklarifikasi.
Orang dengerin pasti kajian, salah paham maksud ustadznya ke kanan, dia ke kiri. Karena ujian baca-baca, dengerin lagi, oh ternyata ke kanan ya. Oh itu hadiah tuh. Karena kan ilmu ini bekal hadirin. Kalau kita nggak paham atau kita salah paham, otomatis saat kita menjalani hidup pun salah. Kalau salah dalam menyikapi masalah-masalah hidup, fatal akibatnya. Masalah nggak selesai, karena passwordnya salah, ya nggak kebuka tuh. Jadi dengan kita ujian, terus baca lagi, itu tambah mantep atau jadi paham, atau yang tadinya salah paham jadi benar pemahamannya. Yang ketika ada faedah yang dia nggak dengar mungkin pada saat dia ke toilet, pas wudhu, tiba-tiba pas ujian didengerin, ternyata itu adalah jalan keluar dari masalah hidupnya. Bisa, banyak seperti itu. Dan itu hadiah yang luar biasa. Hadiah yang nggak bisa diungkapkan dengan kata dan dibayar dengan harta. Gitu tuh hadirin. Jelas ini hadirin. Dan ujiannya berlaku untuk semua yang ada di ruangan ini. Termasuk kru-kru tuh. Itu ujian juga tuh. Harus ujian. Iya. Ustadz saya volunteer jadi pengawas. Nggak ada udah pengawas. Pengawasnya langsung raqib atid udah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang dikeluarkan kecuali ada raqib dan atid. Ya percuma ngaku ahlus sunnah wal jamaah masih nyontek. Itu akidah tuh hadirin. Jadi nggak perlu tuh nyontek-nyontek. Ini bukan nyontek, ini ta'awun alal birri wa taqwa. Enggak bener itu. Ini kerjasama Pak Ustadz. Enggak, sendiri-sendiri. Jadi semua ujian, gitu loh. Antum juga ujian, Van. Ujian juga lah. Pokoknya yang enggak ujian cuman saya aja. Istri saya juga ujian di belakang lah. Jadi itu ya. Pekan depan. Yang rencananya nggak mau masuk siapa coba angkat tangan. Ya kita kan laki-laki, fair-fairan aja. Daripada ngangguk-ngangguk nggak ada yang datang nanti. Iya. Pokoknya itu nikmat lah. Dan Ustadz, tapi ini saya ini faktor U nih Pak Ustadz. Murajaah lupa, murajaah lupa, murajaah lupa. Emangnya antum umur berapa? 29. Kan faktor umurnya 29. Gini hadirin sekalian, agama kita ini itu sangat mengapresiasi proses. Dan seringkali proses lebih berharga daripada hasil. Dan intinya di proses. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah dari hewan kurban tersebut. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ayat ini tentang hadyu atau kurban. Tapi maknanya umum, maknanya universal. Allah berfirman kalau kita berkurban, kita sembelih kambing, sapi, itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya,
bukan darahnya. Kalau dagingnya yang sampai berarti yang korban sapi 200 juta itu lebih afdol daripada yang kambing 2 juta. Enggak, bukan itu. Yang sampai itu ketakwaannya. Al-Imam At-Tabari, kalau antum cek buku tafsirnya, secara makna saya jelaskan ya. Maksudnya adalah upaya bertakwa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi yang sampai itu prosesnya, upayanya, effortnya. Bisa jadi kambing yang 2 juta itu lebih afdol daripada sapi 200 juta. Kenapa? Karena dia untuk bisa beli kambing 2 juta, nabungnya 4 tahun, dicicil terus, gak punya duit, tapi pengen kurban. Dia sayang-sayang, kadang-kadang gak makan siang atau gak makan malam, dipilih uangnya buat kurban 4 tahun lagi, bayangkan. Tapi yang kurban sapi 200 juta, 200 juta itu cuma 0,5% dari hartanya. Ya beda lah hadirin, beda. Yang 2 juta ikhlas karena Allah, jadi prosesnya tuh ikhlas. Yang sapi 200 juta misalnya ria, misalnya aja nih, nggak semuanya ria. Ini misalnya ria, beda, prosesnya beda. Prosesnya beda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa konsep agama kita itu sangat mementingkan proses. Hadis ijtihad dalam hadis Bukhari, majtahada hakim fahakama fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad atau kama qala, berijtihad itu research, melakukan penelitian dan dia keluarkan seluruh kemampuannya. Lalu dia sampai pada kesimpulan hukum dan benar, dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada fahakama fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi kalau sebaliknya, dia sudah berijtihad, dia sudah totalitas dalam melakukan penelitian atau research, lalu sampai pada kesimpulan hukum dan salah, dosa? Enggak, 1 pahala. Pahala. Kalau orientasinya hasil, dosa, wong salah, minimal 0. Tapi agama kita bukan orientasi itu. Agama kita orientasi proses, dapat 1 pahala. Walaupun hasil juga dinilai, tapi seringkali proses lebih penting. Ini kan hasilnya salah, dosa enggak, dimaafin. Bahkan nggak boleh dicela. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, hakim seperti nggak boleh dicela. Bagaimana mungkin Anda mencela orang yang dapat pahala? Kan nggak masuk akal. Lu dapat pahala kok dicela? Padahal salah, jelas-jelas. Yang harusnya haram dibilang halal, jelas salah. Hasilnya salah. Yang harusnya haram dibilang halal, itu mau lihat pakai kacamata pun salah. Tapi dapat 1 pahala dan nggak boleh dicela. Karena prosesnya sudah benar, sudah totalitas. Makanya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini keadilan agama kita hadirin sekalian. Ini keindahan. Kalau semata-mata hasil bisa jadi nggak adil. Nggak adil kalau hasil. Wong ada yang udah kaya dari lahir, ada yang melarat ketika lahir. Tapi kan bukan itu esensinya. Esensinya Anda bertakwa semampu Anda apa tidak? Nah, korelasinya apa sih hadirin? Korelasinya yang penting dalam proses belajar kita, yang terpenting dalam majelis kita,
Yang terpenting dalam ujian kita itu bukan nilai yang antum dapatkan pekan depan, tapi proses selama sepekan ini misalnya. Antum sudah belajar mati-matian, summary dibaca, jungkir balik, ngafalin sana, ngafalin sini. Pas ujian dapat 2, Masya Allah. Kira-kira apa tuh? Maka tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar tuh pahalanya. Karena udah berusaha. Terus ada temen, memang nih orang cerdasnya luar biasa. Dia baru baca jam 5 Sabtu depan. Sampai sini jam 5 bingung mau ngapain. Terus handphone baterainya habis, aduh nggak bisa. Yaudah pinjam buku catatan, baca-baca, dapat 10 dia. Kata para ulama, zalim itu orang. Karena dia tidak menggunakan potensinya dengan benar. Itu salah satu masyayikh kita di Riyadh bilang seperti itu. Kalau saya punya 2 mahasiswa, yang satu cerdasnya luar biasa, yang kedua nggak cerdasnya luar biasa. Iya, pokoknya ini 180 derajat. Yang pertama ini belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Lalu dapat IPK cum laude, dapat 4,99. Enggak, kalau ada di sana itu skala 5 hadirin. 4,99. Kalau di antum di sini 3,99. Bahkan satu malam IPK-nya 4,99. Terus yang kedua nih, dia belajar dari hari pertama masuk. Belajar sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2. Pas ujian IPK-nya 1,99. Emang mentoknya begitu dah. Udah nggak bisa nambah Ustaz. Enggak. Kata beliau, yang akan saya kasih hadiah yang 1,99. Karena dia sudah mengamalkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Adapun yang pertama, zalim. Gimana orang zalim dikasih hadiah? Dihukum, kata beliau. Potensinya besar, nggak digunain. Dikasih anugerah besar, nggak dipakai. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini konsep pendidikan dalam Islam. Ini konsep kehidupan dalam Islam. Kita nggak boleh menjudge orang hanya dari segi hasil. Prosesnya gimana? Oh, agama kita tuh luar biasa lah hadirin sekalian. Ini kalau kita benar-benar bisa membumikan di dalam kehidupan sehari-hari, itu indahnya luar biasa. Orang udah usaha, salah nggak masalah. Gitu hadirin sekalian. Jadi nikmatin proses gitu lah. Dengan parameternya proses, antum hidup tanpa beban. Tanpa beban. Ini yang bikin kita nggak maksimal, itu karena orientasi kita hasil. Orientasi kita goal. Bagus, pasang goal bagus, pasang target, tapi kalau benar-benar seluruh orientasi ke sana, nggak akan maksimal. Jadi beban nanti. Saya ingin tanya sama antum, yang membuat banyak tim nggak tampil maksimal ketika di partai final, itu kenapa? Antum nggak pernah nonton bola ya? Bagus lah. Jadi dari kecil tuh tilawatul Quran terus sama tahajud. Bagus. Saya suka yang begini nih. Jadi yang membuat tim-tim besar itu nggak tampil maksimal di partai final karena beban juara. Terlalu obsesinya tuh hasil. Padahal bukan prosesnya. Kalau kita orientasi proses, tenang. Enak. Dapat ujian fisika, dapat 3, tenang.
kimia 2,1 tenang gitu. Tenang. Tapi belajar loh, ini tenang-tenang aja. Susah lah. Nah ini yang belajar, yang benar, yang punya, udah mentok, udah semua buku kimia udah dibaca. Tapi dasar, tenang aja deh. Masya Allah. Emang begini, enak, hidup tuh enak. Kan la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Enak, jadi kalau orang benar tuh orientasinya enak. Apalagi antum ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata mencari wajah Allah. Enak tuh, ngadepin ujian enak, nggak ada beban. Kan Allah tahu saya belajar. Jadi nggak perlu WA ustadznya, ustadz tadi malam bener loh ustadz sampai jam 2:30 loh ustadz. Nggak perlu, Allah tahu. Nah yang bikin mules, yang bikin malu, yang bikin kita bertekad untuk nggak datang, itu kalau misalnya orientasi kita hasil atau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, gue malu nih sama ustadz nih, nilai gue 4. Ngapain malu sama ustadz lah? Nggak penting itu. Oh kalau gue nilainya 3, apa kata dunia? Kegeeran, emang penting. Dunia juga biasa-biasa aja lah. Dolar juga 14.000, 13.000, nggak nurun. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini niatnya apa nih? Makanya penuntut ilmu tuh pede aja, karena orientasinya karena Allah SWT, dan Allah melihat proses. Yang penting proses, belajar, baca, belajar, baca, ya. Itu. Dan terakhir, hadiah yang paling buncit bagi yang benar semua akan ada souvenir dari kami insyaallah ta'ala. Souvenir. Apa souvenirnya? Oh, rahasia. Souvenir. Jadi kita akan kasih souvenir. Itu paling buncit tuh. Itu nggak penting. Walaupun souvenirnya 10 juta, itu nggak penting. Itu paling buncit. Yang di atas lebih berharga. Kalau 10 juta, kalau jangan salah paham juga. Iya. Itu mah harta dunia doang. Yang penting tuh tadi, dapat doa, dapat pahala, dapat ilmu, bisa murojaah, dapat pahala lagi, bisa meluruskan yang keliru, mengokohkan yang sudah paham, mendapatkan blind spot, lalu menikmati proses. Proses tuh nikmat banget lah hadirin. Itu pengumuman. Jadi mulai sekarang antum siap-siap ya. Siap-siap apa tadi? Belajar. Ujian, jangan salah paham. Dan sengaja kita fair-fairan, kita umumkan dulu. Kita nggak kasih jebatan Batman, tiba-tiba tutup buku ujian, enggak. Karena kita ingin proses gitu. Kita nggak ingin menjebak. Prosesnya itu yang penting, makanya diumumkan. Dan ini akan berlaku terus insya Allah setiap satu bab. Satu bab ujian, satu bab ujian, satu bab ujian. Ini yang perlu dicamkan. Ya, udah masuk waktu Isya. 6 menit, ya. Ya. Ada pertanyaan tentang ujian pekan depan? Ada nggak? Selain nanya soalnya ya, itu hak prerogatif saya. Selain itu ada pertanyaan nggak? Ada, ya kenapa Bapak? Iya ada kajian, besok ujiannya nggak 90 menit, itu mah UN. Ujiannya sebentar aja, paling kita, saya nggak sebutkan sesinya, nanti saya bilang pada maghrib semua pada datang pada isya.
Enggak. Bisa pada maghrib, bisa pada isya, bisa, semua bisa. Bisa 15 menit sebelum isya, bisa. Pokoknya kita lihat pekan depan lah. Tapi ada kajian, jelas ada materi. Ada pertanyaan lain? Antum apa? Apa? Antum pokoknya tinggal bawa badan, udah pasrah udah. Ya, yang lain kita sediakan. Ya. Jadi intinya bawa alat tulis ya, alat tulis. Tapi nggak usah pensil 2B. Ya, nggak usah. Tapi zaman now tuh ada nggak sih pensil 2B? Masih ya? Oh iya, nggak apa-apa lah. Jadi nggak harus pensil 2B. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Akhwat kalau mau tanya nanti saya tanya jawab. Jadi itu ya hadirin sekalian. Ya, itulah pengumuman dan kabar gembira dari saya. Semoga antum bergembira dengan berita gembira ini. Dan ngomong-ngomong antum setuju apa enggak? Kurang keras, setuju apa enggak? Iya. Karena kalaupun antum nggak setuju, saya tetap jalan dengan konsep ini. Enggak ada urusan. Ya. Tapi bagus antum setuju lah. Jadi kita satu madhab. Ya. Ini udah jam berapa ngomong-ngomong? Hah? Oh 7:21, oke. Iya, sekarang saya mau nanya nih. Apa yang dimaksud para ulama bahwa belajar adab lebih penting dari belajar hadis? Apa yang dimaksud adab di sini? Apa? Ikhwan akhwat ya? Dari ikhwan dulu apa ikhwan? Nama antum ikhwan? Oh bukan, nama antum siapa? Oh Fauzan, Zak, bukan ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah pakai mic biar akhwatnya nggak dengar. Ya, ini akhwat habis ini. Apa? Iya, jazakallah khair. Akhwat apa akhwat? Akhwat ada nggak? Waduh, Fauzan, jazakallah khairan. Akhwat nggak ada yang datang. Udah pulang. Persiapan ujian. Apa, akhwat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kajian kemarin, adab itu adalah sebuah pribadi yang utuh, di mana ada perpaduan antara apa yang dipelajari atau teori dengan amal. Karena ketika kita mengenal jiwa dan nafsu kita, maka dan kepentingan-kepentingannya, lalu kita meninggalkannya, itu adalah cerminan adab yang seutuhnya. Wah, Masya Allah nih, para akhwat nih. Luar biasa. Jazakallah khairan. Iya, jazakallah khairan. Masih ingat ucapan imam siapa tadi itu? Al-Imam Ibnu Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan adab itu ma'rifatun nafsi wa ru'unatiha wa tajannubu tilkar ru'unat. Jadi mengetahui nafsu dan ru'unatiha. Ru'unatu hudud, hafz. Jadi bagian, kepentingan, bagian-bagian dan kepentingan-kepentingannya. Lalu tajannub, dihindari. Jadi sekali lagi, pada dasarnya teman-teman sekalian dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendefinisikan adab, kata sebagian para ulama itu susah-susah gampang karena kata ini sudah sangat familiar dan banyak para ulama mengatakan minas su'ubah taudihul wadih, di antara kesulitan adalah menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Coba antum disuruh jelaskan, tolong jelaskan secara komprehensif warna hijau, gimana coba antum jelasin? Ya warna hijau mah warna hijau kan udah jelas.
Jadi seperti itulah. Jadi adab tuh udah familiar. Kita biasa kenal dengan adab tuh sinonim dari akhlak, attitude, tingkah laku. Tapi kalau mau didefinisikan, diantaranya adalah ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, adab adalah ma'rifatun nafs. Itu mengenal mengenal nafsu. Waru'unatiha, dan bagian atau keinginan atau kepentingan nafsu. Lalu setelah itu dijauhi. Kenapa? Karena inna nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu itu biasanya selalu mengajak kita kepada keburukan. Jadi kalau kita menjauhi, itu otomatis akhlak kita akan baik. Yang ngerusak akhlak kita kan kalau nggak nafsu syaitan udah. Yang ngerusak tuh nafsu. Yang antum dicaci maki orang, Ustaz, kalau ngikutin nafsu sih udah gua habisin tuh Ustaz, gitu kan, nafsu. Tapi ketika oh iya ya, harus menjauhi kepentingan nafsu. Akhirnya senyum, walaupun berat, tapi ketika antum senyum itu kan adab. Kalau pengen ngikutin nafsu sebagai suami, udah saya bentak-bentak tuh bini tuh, misalnya ngomong gitu. Iya ya, tapi kan kita harus ngindari nafsu. Akhirnya lembut sama istri. Jadi otomatis ketika lembut sama istri, itu adab. Bisa dipahami nggak? Paham ya? Jadi lihat bagaimana dalamnya para ulama bicara ke akarnya gitu loh. Nggak hanya sekedar untaian kata. Jadi bagaimana jelinya Abdullah bin Mubarak. Begitu dengar azan, kalau ngikutin nafsu nih pengennya tidur. Tapi kan iya harus kita jauhi nafsu kita. Akhirnya kita wudhu, kita sholat. Nah dengan kita sholat, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau ngikutin nafsu, males sekali nggak jawab nama Nabi dengan salawat sallallahu alaihi wasallam, kan rada-rada ribet. Tapi kita nggak boleh ngikutin nafsu. Kita harus berseberangan dengan nafsu kita. Akhirnya kita berselawat, dan dengan kita salawat tersebut itu beradab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itulah konteksnya. Bisa dipahami hadirin? Ya kita break dan kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan menutup mukaddimah kita dengan testimoni dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris, satu dari 4 imam madhab, akan memberikan persaksian bagaimana rasanya mempelajari adab dan ilmu. Mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu al-imam Ibn Jama'ah al-Kinaniyu rahimahullahu ta'ala, wa qila li-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa syahwatuka lil-adab? Faqal, asma'u bil-harfi minhu mimma lam asma'hu, فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المذلة ولدها وليس لها غيره. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jazakallahu khair kepada Ustadzana Ustadz Cecep hafizahullah ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah membawakan testimoni dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris, dan imam yang sangat terkenal dengan akhlaknya. Imam yang bukan hanya jago secara teori, tapi jago secara praktek. Seorang yang sangat luar biasa.
Beliau pernah mengatakan ma nadhartu ahadan fa ahbabtu an yukhti'a. Beliau pernah mengatakan, dan ini bukti bagaimana bersihnya hati beliau, tingginya adab beliau. Beliau pernah mengatakan, tidaklah aku mendebat seseorang atau berdiskusi dengan seseorang lalu aku ingin dia terjatuh ke dalam kesalahan. Jadi Imam Syafi'i kalau diskus sama orang, kalau harus berdebat dengan orang, kalau harus adu argumen sama orang, beliau nggak ingin lawan debatnya itu salah. Nggak ingin tuh. Semoga dia benar ya. Makanya dalam riwayat yang lain, ma nadhartu ahadan qat 'alal ghalabah. Aku tidak ingin masuk ke dalam dunia diskusi, dunia argumentasi untuk mengalahkan siapapun. Enggak. Wa inna malikay yatabayyanal haq. Aku ingin masuk ke ranah tersebut agar kebenaran itu muncul. Dan dalam riwayat beliau katakan, saya nggak peduli mau kebenaran keluar dari saya atau dari dia, terserah. Yang penting kita pulang, kita bawa oleh-oleh yang bernama kebenaran. Intinya demikian, fima makna. Jadi saya nggak peduli. Yang penting selesai diskusi, kebenaran itu tampil. Selesai diskus, kebenaran yang menonjol. Mau dari saya kek, mau dari dia kek, terserah. Mau saya yang benar kek, mau dia yang benar kek, saya yang salah, nggak ada masalah. Allahu Akbar. Kalau setiap kita kayak gini kan enak banget tuh. Kita nggak usah bicara dunia sosmed lah. Suami istri kayak gini aja tuh, waduh. Saya nggak peduli Ustaz, mau istri saya yang benar, mau saya yang benar. Yang penting selesai, pas subhanakallahumma hamdik, kebenaran yang muncul. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi gimana ya, gimana Islam nggak punya peradaban yang tinggi pada saat itu? Ya tipikalnya kayak begini orangnya, saya nggak peduli. Mau saya yang benar, yang penting kebenaran itu muncul. Saya nggak peduli mau salah kayak enggak. Karena mereka ikhlas. Mereka berbicara bukan untuk kehebatan mereka. Mereka berargu-argumen bukan untuk memperlihatkan kecerdasan mereka, kehebatan mereka, kepintaran mereka, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf. Kenapa sih para ulama terdahulu simple, singkat, tidak banyak retorika, tapi mereka punya segala keutamaan. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab menukilkan penjelasan para ulama, karena mereka bicara karena Allah agar Islam itu tinggi. Sedangkan kita sekarang agar nama kita yang tinggi. Subhanallah. Itu di masa Ibn Rajab. Karena banyak orang sekarang, ya kata Ibn Rajab seperti itu. Adapun dulu nggak peduli. Yang penting kebenaran itu tampil. Nah apa rahasianya hadirin? Itu kan punya mental begitu bukan 1-2 hari, punya konsep demikian, punya adab demikian. Orang punya adab yang nggak ingin nyalahin orang, yang nggak ingin jatuhin orang, nggak ingin ngelihat orang salah gitu. Dia nggak pengen lihat saudaranya salah. Kalau sekarang kan seneng ngelihat saudaranya salah, diviralkan, dijatuhi, dikomenin. Imam Syafi'i nggak suka tuh. Saya nggak ingin saudara saya salah. Kalau perlu saya yang salah, dia yang benar. Nah, salah satu penyebabnya atau salah satu rahasianya karena beliau sangat fokus belajar adab sebagaimana beliau belajar ilmu secara teori. Beliau pernah ditanya, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Bagaimana perasaan hatimu ketika mempelajari adab? Kata para ulama, syahwat dalam redaksi ini adalah mailu qalbika. Jadi bagaimana
perasaan hatimu ketika kamu belajar adab, wahai Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Aku mendengar satu huruf tentang adab yang belum pernah aku dengar sebelumnya, maka seluruh anggota tubuhku berharap memiliki pendengaran sehingga bisa merasakan sensasi yang dirasakan oleh kedua telingaku tersebut. Jadi ketika aku mendengar kisah para ulama tentang adab, bagaimana sirah mereka tentang adab, bagaimana nasihat mereka tentang adab, bagaimana para ulama itu beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah SAW, beradab kepada orang tua, beradab kepada anak, beradab kepada teman, beradab kepada tetangga, beradab kepada yang lebih tua, beradab kepada yang lebih muda. Itu seluruh anggota tubuhku ingin punya pendengaran sebagaimana telinga punya pendengaran, sehingga bisa merasakan sensasi yang selama ini dirasakan oleh telinga. Kan yang dengar telinga, bukan hidung. Atau kalau dengar pakai apa? Kan telinga kan. Jadi semua berharap, hidung berharap punya pendengaran, mata berharap punya pendengaran, tangan berharap punya pendengaran, betis berharap punya pendengaran, sehingga seluruh anggota tubuhku bisa merasakan sensasi yang dirasakan oleh telinga. Jadi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Jadi itu semangatnya Imam Syafi'i ketika mempelajari adab. Dan benar kan, makanya Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, inda dzikri salihin tanzilu rahmah. Ketika mendengar bagaimana kisah-kisah heroiknya orang-orang soleh, itu rahmat itu turun, hadirin. Rahmat itu turun. Abu Hanifah pernah mengatakan, al-hikayatu minal anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya minal fikhi li'annaha adabul qaum. Mendengar kisah-kisah ulama-ulama terdahulu dan betapa hebatnya akhlak dan adab mereka, itu lebih aku sukai daripada belajar fikih. Kan itu adab sebuah peradaban, adab sebuah kaum. Jadi Abu Hanifah mengatakan itu cerita bagaimana adab kepada Allah, bagaimana mereka ibadah, bagaimana mereka sujud, bagaimana bersihnya hati mereka, bagaimana mendengar seperti katanya, bagaimana mendengar Ibnu Aun kalau dicaci maki cuma bilang barakallahu fik, barakallahu fik. Bagaimana Syu'bah beristighfar ketika mendengar ada orang yang menjelek-jelekan dia. Bagaimana Imam Nawawi mengejar dan menghalalkan pencuri yang mencuri pecinya. Itu kata Abu Hanifah, kalau dengar cerita-cerita seperti itu lebih aku sukai daripada fikih. Bukan meremehkan ilmu fikih. Bagaimana meremehkan? Abu Hanifah adalah satu dari 4 ulama fikih terkemuka sampai hari ini. Satu dari 4 imam madhab. 4 madhab yang paling tersebar di seluruh dunia. Tapi maksudnya, ini real, ini fikih real. Ini fikih yang nyata. Fikih yang nyata. Kalau kita mendengar ucapan balaslah keburukan dengan kebaikan, itu masih teori. Itu masih teori. Tapi kalau kita sudah mendengar Ibnu Aun ketika dicaci maki mengatakan barakallahu fik, itu real, dan real lebih ngena tuh daripada teori. Kalau kita mendengar muliakan tamumu, itu bagus, tapi itu masih teori. Tapi begitu kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud menjamu Zadzan sehingga dia taubat dan jadi ulama besar, oh itu sensasinya beda, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi, itu nikmat gitu loh. Para ulama nikmat. Jadi para ulama ketika belajar itu nikmat, semua pengen punya pendengaran. Jadi bukan tertekan, bukan beban.
Makanya kalau yang kita pelajari benar, metodenya benar, kurikulumnya benar, itu belajar itu mengasihkan. Belajar itu nikmat. Semua pengen punya telinga. Padahal 2 telinga kan cukup. Tapi saking serunya, itu semua pengen punya satu-satu tuh. Kepala pengen punya satu, dengkul pengen punya satu, lalu lutut pengen punya satu, kelingking pengen punya satu. Saking nikmatnya. Itu testimoni dari Imam Syafi'i. Karena nikmat. Nah ini PR kita, bagaimana kita nikmat menuntut ilmu agama. Bagaimana kita nikmat dalam belajar. Itu luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kan Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau mendengar asma-asma Allah itu hatinya bergetar sensasi, nikmat. Dan kalau ayat-ayat Allah dibacakan zadatum imana, bukan mulas, senang dia, nikmat. Jadi belajar itu proses nikmat yang menyenangkan. Orang happy ketika belajar, orang bahagia. Apalagi kalau langsung mendengar praktek-praktek ulama-ulama terdahulu, bagaimana adab mereka, bagaimana akhlak mereka. Oh itu luar biasa hadirin sekalian. Jadi memang ilmu itu meneduhkan, ilmu itu rahmah. Karena nama lain dari Al-Quran adalah rahmah, sebagaimana surat Yunus ayat 58. Jadi orang tuh seneng gitu, orang berubah. Dunia ilmu kan bukan dunia retorika, tapi bagaimana merubah orang. Jadi orang baik, jadi orang yang matang, jadi orang yang dewasa, jadi orang yang tenang, jadi orang yang punya adab besar, jadi orang yang punya kelas hadirin. Dan itu dinikmati. Nah ini yang harus kita pikirkan. Itu para ulama demikian ketika belajar. Nikmatnya luar biasa. Makanya mereka datang. Hadirin kalau nggak nikmat, kan nggak mungkin Jabir jalan kaki 1 bulan untuk 1 hadis. Kan nggak mungkin. Itu ada kenikmatan, ada sensasi tersendiri. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, ahli dunia atau orang yang hobi dunia, yang lebih tepatnya orang yang hobi dunia, mengejar dunia itu nikmat. Sebagaimana dari Surabaya ke Jakarta, demi nonton kesebelasannya, itu mereka merasakan sensasi itu, makanya bela-belain. Walaupun ditimpukin di beberapa daerah tetap aja gitu loh. Karena mereka merasakan sesuatu yang nikmat dalam diri mereka. Nah begitu juga dengan para penuntut ilmu. Manhumani lashba'an, ada 2 pihak atau ada kelompok yang selalu tamak. Artinya nggak pernah puas dan nggak pernah kenyang. Talibul ilmi, penuntut ilmu dan pencari dunia. Jadi itu yang dirasakan Imam Syafi'i. Makanya mereka lupa. Makanya para ulama terdahulu mengatakan Anda tidak akan menjadi seorang penuntut ilmu sampai Anda lapar, lalu saking asiknya belajar Anda lupa bahwa Anda lapar. Gitu loh. Sampai Anda lapar, terus saking serunya Anda lupa bahwa Anda tuh sedang lapar. Jadi kalau sudah kalau ilmu itu bisa buat orang demikian. Lupa rasa lapar. Gitu loh. Gitu. Ya sebagaimana orang yang gila bola lupa semuanya tuh. Lupa sama bini, lupa sama istri, lupa sama anak-anak, lupa semuanya. Saking serunya tuh. Ini makanan tuh, gitu kan. Ini taruh di moyang, pokoknya nggak mau diganggu aja. Aja udah. Saking serunya tuh. Nah, dulu ulama juga demikian. Persis deh. Ini kata Imam Syafi'i. Terus beliau mengatakan, wakila wa kaifa talabuka lah. Gimana Anda mencari adab tersebut? Bagaimana Anda mencari ilmu dan adab? Kata Imam Syafi'i, talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuh. Saya mencari ilmu dan adab itu seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak selain anak yang hilang tersebut.
Seperti itulah saya cari ilmu dan adab. Luar biasa. Ini Imam Syafi'i. Ada seorang ibu kehilangan anaknya, dan dia nggak punya anak kecuali anak tersebut. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira kalau ada ibu begini, pas dia mau keluar mau cari tuh anak, hujan. Kira-kira dia tetap keluar atau dia tunggu di rumah? Udzur syar'i, hujan, udzur syar'i. Kira-kira gimana tuh? Ini udah mau nyari. Aisyah kemana? Aisyah nggak ada. Gimana sih, Bi? Aisyah mana? Aisyah nggak ada. Papa kamu lihat Aisyah nggak? Nggak ada Aisyah. Aisyah tuh anaknya usia Aisyah adalah anaknya usia 2 tahun. Hilang. Terus dicari di lemari nggak ada, di bawah kasur nggak ada, di toilet nggak ada, di internet nggak ada, di atas genteng nggak ada. Hilang, Aisyah hilang. Ayo kita cari. Hujan tuh. Udzur syar'i, udzur. Gitu, kira-kira gitu nggak? Nggak, antum yang jawab aja sendiri. Kira-kira gimana tuh? Macet. Turun tuh dari mobil nyari ojek. Harus sampai cari nggak puas udah. Disisir tuh Jakarta Timur nggak ada, Bekasi nggak ada, Jakarta Utara nggak ada, Jakarta Selatan nggak ada, Barat nggak ada, Tangerang disisir semuanya tuh ibu nggak punya apa-apa. Itu luar biasa jadi. Dicari. Dan dia nggak punya anak kecuali satu-satunya tuh anak. Itu kan semua dikorbankan. Kecuali kalau dia punya anak 19 gitu loh. 19 hilang 1. Mungkin ada yang nggak terlalu semangat. Aisyah kemana? Insya Allah tabungan di sorga gitu. Karena mungkin ada, nggak pasti begitu. Karena ada 18 lagi, udah pening dia udah. Yang satu nyungsep, yang satu jatuh ke bak, yang satu nyungsep ke got, pokoknya udah nggak jelas 18. Tapi kalau satu dicariin, disisir semuanya disisir. Nggak capek tuh. Dia jam 1 malam dapat info. Ini Bu Sofia ya, saya kayaknya ngelihat anak ibu di dekat rumah saya pas saya pulang lembur tadi. Rumah bapak di mana? Di Sawangan sih Bu. Ibu di mana? Saya di Tanjung Priok. Berangkat tuh. Terakhir bapak lihat kapan? Sekarang kan jam 1 ya. Tadi jam setengah 1 berangkat ke Sawangan. Berangkat nggak? Apa tunggu jam 8 pagi? Nanti sarapan dulu, Kan nggak mungkin. Berangkat. Satu-satunya anaknya hilang. Tanjung Priok, Sawangan tuh kejar. Ujung ke ujung. Satu-satunya. Nah kalau kita kan gampang. Live streaming. Lihat catatan teman. Nunggu uploadannya. Nggak haram. Boleh, tapi kira-kira kalau effort seperti itu dapatnya maksimal apa enggak? Sedangkan kalau buat duit kita bisa lebih semangat. Kalau buat harta bisa lebih semangat. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang harus kita upayakan. Antum ditelepon jam 2 malam, suruh berangkat segera, keluar. Pak bisa kesini enggak? Ini jam 2 Pak, iya, tapi Bapak dapat Innova gratis. Kira-kira keluar enggak? Keluar tuh jam 2 malam, Innova. Boleh sebut merek kan di sini? Enggak apa-apa, ya apalah. Keluar tuh, dapat gratis. Itu materi, tapi kalau ilmu, lupa udah. Makanya kita tuh kurang menghargai. Beda sama ulama. Ulama itu semangat banget. Dan ada yang menarik, sebagian ulama membedah lagi ucapan dari Imam Syafi'i.
Seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh Saleh Al-Utsaimin salah satu anggota dari Hayatul Kibar Ulama, salah satu dari ulama-ulama senior, ulama-ulama kibar. Kata beliau, kalimat Imam Syafi'i kita bisa potong jadi 3. Yang pertama, Imam Syafi'i menggunakan analogi seorang wanita atau ibu. Yang kedua, kehilangan anaknya. Dan yang ketiga, satu-satunya. Artinya apa? Artinya kata Syekh Shalih Utsaimin, yang pertama, Imam Syafi'i ingin mengajarkan kepada kita bahwa seorang penuntut ilmu harus sadar bahwa dirinya lemah, harus merasa lemah. Karena wanita bukan laki-laki. Merasa lemah, merasa bersalah, merasa banyak dosa. Ibu yang kehilangan anaknya, apalagi anak cuma satu-satunya, itu sambil nyari, sambil nyalain siapa? Coba, nyalain siapa? Bingung sih antum. Coba tanya ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu, nyalain siapa tuh, Bu? Diri sendiri. Aduh, aku kok bodoh banget sih, kok tega sih, ibu macam apa aku kalau begini? Subhanallah. Itu penuntut ilmu tuh hadirin. Itu mentalnya penuntut, harus merasa kecil, merasa kerdil, merasa banyak dosa. Bukan merasa paling suci, bukan. Itu mar'ah al-mudillah. Itu mentalnya, merasa kecil terus. Jadi padahal banyak analogi lain yang memperlihatkan superioritas bisa, tapi enggak. Imam Syafi'i pakai kata-kata wanita, ibu yang kehilangan anak dan dia nggak punya anak kecuali itu anak. Itu kan merasa kecil, dan udah capek gitu, udah letih tapi dikejar terus. Nah gitu penuntut ilmu, harus terus merasa lemah lah hadirin. Harus merasa kerdil, harus merasa kayak banyak kesalahan kita, banyak khilaf. Jangan kita suka mensucikan diri-diri kita. Yang maksum itu hadirin, manhaj kita, agama kita itu maksum. Konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu maksum. Tapi personal kan enggak. Semua kita, apalagi yang berbicara pada hari ini, enggak ada yang maksum. Dan kita harus sadari kekurangan kita, kelemahan kita. Makanya dunia ilmu itu dunia kumpulan orang-orang yang merasa lemah. Itu enak tuh, kalau benar-benar terwujud itu luar biasa dunia ilmu. Makanya kenapa Imam Syafi'i, beliau tadi kita baca ma'ahbab tuh, aku tidak menginginkan ketika aku masuk ke forum diskusi, lawan diskusiku salah. Karena beliau nggak pernah merasa paling pintar, beliau nggak pernah merasa paling hebat. Beliau hanya merasa hamba yang fakir yang cari kebenaran, mau dari saya kayak, mau dari dia kayak, terserah. Itu dunia ilmu, itu spirit yang harus dibangun. Makanya kan buku ini buku basic hadirin, ini buku pondasi. Kalau setiap kita masuk ke dunia ilmu dengan pondasi seperti ini luar biasa. Nah banyak masalah terjadi karena pondasi ini tuh miss. Akhirnya rame. Ini dunia ilmu. Wanita itu lemah. Seorang ibu ketika udah nyaru, udah capek, udah letih, udah lelah, tenaga udah habis. Bukan hanya tenaga, ini perasaan nggak karuan, jungkir balik. Perasaan ibu sebenarnya kayak naik jet coaster. Udah capek deh. Sambil nyalain dirinya sendiri, saya bodoh banget, saya nggak bertanggung jawab, ibu macam apa saya nggak pantas jadi ibu,
Saya telah nyanyiakan anak saya, kenapa saya nggak jaga dia dengan baik? Kenapa saya tinggal tadi ke kamar mandi? Kenapa saya biarkan anak saya main di luar sendirian? Terus dia salahin. Nah kan yang terjadi sekarang perlu kita introspeksi diri. Sudahkah kita seperti itu? Kalau ada masalah kembalikan ke diri sendiri. Kalau ada musibah salahkan diri sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Sudahkah kita menyalahkan diri sendiri tersebut? Atau kita sibuk nyalain A, nyalain B, nyalain C, nyalain D, walaupun mereka salah ya, tapi kan ada unsur dosa di sana, dosa kita. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dunia ilmu itu demikian. Dunia ilmu itu adalah dunia yang isinya komunitas orang-orang yang merasa kerdil, komunitas orang-orang yang merasa kecil, komunitas orang-orang yang merasa lemah, komunitas orang-orang yang merasa berdosa. Itu dunia ilmu. Kalau kita bisa bangun di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, hadirin, makanya itu tadi kita nggak usah jauh-jauh lah. Itu kalau rumah tangga, suami, istri, dua-duanya punya mental begini, kira-kira ada piring terbang nggak tuh? Gak ada. Si istri bilang, aku yang salah mas. Enggak aku mas, aku. Terbang juga tuh piring. Ini genrenya beda lagi ya. Kayak terbang juga. Kan enak ya, kan gimana sih kalau hidup begitu tuh ya. Mungkin ada emosi yang terlepas tapi langsung bisa dikontrol lagi kalau punya mental begini. Ya siapa sih yang nggak pernah miss? Siapa yang nggak pernah meledak? Siapa sih yang nggak pernah terbawa kondisi yang lagi capek, letih, lelah? Tapi nggak akan berakhir ke jurang perceraian cuman gara-gara ini. Karena itu tadi semua merasa kecil. Yang jadi masakan semua merasa besar, semua merasa pintar. Semua merasa hebat, semua merasa benar, tanpa argumentasi. Nah, nggak ketemu. Yang merasa besar, ketemu yang merasa besar. Ya perang. Perang tuh hadirin. Tapi kalau ketemu merasa kecil, ketemu sama yang merasa kecil, solid. Makanya kan di dunia sosiologi, komunitas minoritas itu solid tuh. Antum ketemu orang Indonesia di Dubai misalnya, solid tuh, karena minoritas kecil, kuat tuh. Tapi kalau udah merasa besar, udah yang adanya pamer, berantem dan lain sebagainya. Ini dalam loh ucapan. Pokoknya ulama itu kalau ngomong nggak asbun, benar-benar punya makna di balik itu semua. Dan yang kedua kata Syekh Shalih Utsaimin, al-mudillati waladaha, yang kehilangan anaknya, dan kata intinya sebagaimana kita katakan tadi di poin ini, bagaimana dia akan mencari, dia akan ngejar. Jadi ilmu itu dikejar, adab itu dicari, nggak bisa pasif. Makanya para ulama salaf terdahulu ketika ditanya, Anda kok punya banyak ilmu seperti ini ya? Apa nasihat mereka? Tarkul i'timad. Solusinya itu nggak pasif. Saya kejar tuh, saya datengin, saya minta. Pasif nggak dapat. Pasif ketinggalan terus. Pasif nggak akan diajarin orang. Tarkul i'timad, saya nggak pasif, saya kejar terus. Ibu yang anaknya hilang nggak akan pasif, dia akan kejar. Dia akan cari. Dan yang ketiga, walaysa laha ghairuhu, dia akan keluarkan seluruh kemampuannya.
Dia akan perjuangkan semuanya, dia akan pertaruhkan, bukan dia keluarkan, pertaruhkan semua yang dia punya. Karena ini anak satu-satunya, ini keturunannya nih. Ini akan doakan dia ketika dia meninggal dalam kubur. Ini satu-satunya sosok yang akan berdoa, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu semua dijual tuh hadirin, mobil dijual, motor dijual, rumah dijual. Kalau rumah tetangga dijual, kalau boleh dijual, semua bisa dijual. Yang penting tuh anak balik. Satu-satunya, satu-satunya yang bisa doain kita, satu-satunya meneruskan DNA kita nih dia. Nah penuntut ilmu juga gitu, jangan modal tuh harus ada, jangan pasif. Itu jangan gampang. Benar, kita semua punya masalah, kita punya kendala, tapi kita harus bisa melakukan skala prioritas. Karena kalau kita nggak belajar, kita yang habis. Ini masalah hidup jalan terus, setiap hari ada masalah. Dan solusi dari semua masalah itu ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Surat Al-Kahfi 68, bagaimana Anda bisa sabar, bagaimana Anda bisa survive, sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda nggak tahu ilmunya. Jadi idealnya kalau hari ini kita dapat 10 masalah baru, kita harusnya siap dengan 10 ilmu untuk ngadepin 10 masalah itu. Yang jadi masalah kan percepatan masalah dengan percepatan ilmu kita nggak seimbang, makanya selalu goyang, sering galau. Intinya kan ilmu. Jadi harus berani mempertaruhkan semuanya, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Ini ibu pertaruhkan semuanya. Untuk dunia aja, untuk untung besar kita harus berani pertaruhkan hal besar, walaupun resikonya rugi. Tapi ya nggak ada keuntungan besar dengan modal sedikit kan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan semua kemampuan kita. Keluarkan semua modal kita. Kalau perlu jual, jual. Kan udah kita sama sebutkan. Mereka berani jual. Syu'bah jual baskom ibunya. Tapi izin dulu jual baskom, iya. Bi'tu tista ummi bisa ba'ati danarir, kata Syu'bah. Aku jual baskom ibuku 7 dinar untuk modal. Hisham Damaski, bapaknya jual rumah untuk bisa duduk di majelisnya Imam Malik. Jual rumah tuh. Ibnul Jauzi rahimahullah. Antum pernah dengar Ibnul Jauzi? Bukunya Sayyidul Khatir. Itu modalnya selama belajar 2 rumah. Habis, 2 rumah dijual. 2 rumah. Nggak ada yang gratis, nggak ada makan siang gratis di dunia. Semua butuh modal. Ilmu mahal. Salah satu ulama namanya Syekh Masyhur Hasan Salman, itu kalau mau waktu itu ada pameran buku di Mesir, terus guru kami Al-Ustadz Abdurrahman At-Tamimi rahimahullah pernah cerita di kelas, itu Syekh Masyhur ketika ada pameran di Mesir, itu minta masukan dari Al-Ustadz Abdurrahman At-Tamimi hafizahullah. Beliau tanya, kira-kira uang saya punya uang nih, mau dialokasikan untuk beli buku atau renovasi rumah. Akhirnya keputusannya pergi ke Mesir beli buku. Jadi antum bayangin ya, belanja bukunya para ulama itu seharga renovasi rumah. Itu beli buku, seharga renovasi rumah. Beliau nggak jadi renovasi rumah, beliau berangkat ke Mesir beli buku. Dan saya juga dengar dari Al-Ustadz Abdurrahman At-Tamimi hafizahullah, Syekh Masyhur itu pernah berangkat dari Yordania ke India, Pakistan hanya untuk beli 1 kutaib kecil. Dulu belum ada PDF. Nah, belum ada tinggal download segala macam, tinggal foto, enggak. Kutaib kecil itu berangkat dari Yordan
ke India, Pakistan, beli satu buku, balik lagi. Semua butuh modal. Walaysa laha ghairuh. Dan semakin besar effort, semakin berkah. Semakin kerja keras, semakin berkah. Makanya kan hadisnya man salaka tariqan. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, jalan, harus kejar. Mungkin di antara antum misalnya punya kajian keluarga di rumah atau di ini, bagus-bagus saja, tapi harus ada waktu jalan. Datengin tuh majelis. Biar apa? Biar berkah. Karena keuntungan tergantung effort. Dan tunjukkan ketawaduan kita di hadapan ilmu. Ketawaduan kita tuh kita tundukkan di hadapan ilmu. Kan tadi, kita kan harus punya mental kerdil, kecil, pendosa, dan seterusnya. Ya, yang merasa dosa kejar dong, gitu loh. Masa tunggu didatengin, kejar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan dengan ini berakhirlah muqaddimah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Sabtu depan berarti kita fix dengan izin Allah ujian. Ujian perdana. Ujian yang sangat antum tunggu-tunggu. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan khawatir nilainya jelek. Karena intinya pada apa? Proses. Intinya antum baca. Intinya antum murojaah. Dan itu pahala semua. Pahala semua. Pahala semua. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sabtu depan tidak ada paksaan ya. Ya, nggak ada paksaan. Jadi yang nggak mau nggak masalah. Kenapa nggak ada paksaan? Karena yang nggak mau rugi pahala, rugi keberkahan, rugi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu kita paksaan. La ikraha fid din. Nggak ada paksaan di dalam agama. Jadi kalau datang nggak mau ujian nggak apa-apa, duduk aja. Kita nggak akan paksa. Tapi rugi dianya, sayang. Kita ini pengen berubah dan kita butuh ujian. Ya. Dan nggak usah cari bocoran, bocorannya nggak dijual di mana-mana. Ya. Kisi-kisinya dari pertemuan pertama sampai terakhir, itu kisi-kisi. Khususnya di summary ya, khususnya di summary yang akan dikeluarkan paling lambat Rabu di web. Itu terfokus ke sana. Dan sekali lagi, penuntut ilmu itu harus berani, harus pede. Jadi nggak masalah salah, keliru, namanya juga belajar. Dan ibu-ibu nggak perlu mules, pokoknya nikmatin aja. Iya. Kita sesi tanya, Ustadz saya sudah bisa meninggalkan pacaran, tapi saya belum bisa move on. Saya seorang akhwat dan saya ingin menikah tanpa pacaran. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita belum bisa move on, saran para ulama, hapus seluruh memori dan hal-hal yang bisa mengundang memori tentang dia. Jadi semua dihapuskan. Ya, semua dihapuskan. Karena kalau semuanya komplit, ya antum ingat terus. Ya benar juga sih Pak Ustadz. Karena gimana Ustadz? Handphone saya dari dia. Rumah saya dari dia. Mobil saya dari dia. Ya gimana mau move on? Semua dari dia. Nggak bisa begitulah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita kan menikah
Antum kalau menikah inginnya pasangan antum spesial apa yang biasa-biasa aja sih? Para akhwat yang spesial atau yang biasa-biasa aja? Para akhwat nggak ada ya? Akhwat udah pulang kayaknya nih para akhwat. Kita kan pengen spesial ya. Nah, laki-laki yang spesial itu nggak mau pakai jalan terlarang, nggak mau dia. Jadi kalau dia gunakan hubungan terlarang, berarti dia nggak spesial. Nah, buat apa kita masih terpuruk mikirin sosok yang seperti itu? Gitu loh. Kalau akhwat di belakang susah move on karena seorang ikhwan seperti Mus'ab bin Umair, oke deh gitu loh. Mus'ab bin Umair kan, kaya, ganteng, parfumnya radius berapa puluh meter, terus dia tinggalkan semua karena Allah, berapa kali pingsan di sudut-sudut kota Mekah, terus mati syahid di perang Uhud. Nah begitu Mus'ab bin Umair mati syahid di perang Uhud, terus dia bilang, kayaknya aku belum bisa move on deh Pak Ustadz. Itu oke lah, iya sih Mus'ab bin Umair. Tapi kalau pacaran gimana hadirin lah? Iya betul lah. Itu kita harus spesial. Yang spesial tuh nggak mau pacaran. Itu yang mungkin perlu kita camkan. Terus yang berikutnya perbaiki diri. Perbaiki diri, perbaiki diri, dan terus perbaiki diri. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Itu salah satu makna dan tafsir dari ayat tersebut, salah satu. Dan sekali lagi, laki-laki spesial itu punya standar yang spesial. Laki-laki yang spesial secara iman dan ketakwaan itu nggak mau sama akhwat yang susah move on. Nggak akan mau sama akhwat yang labil. Nggak mau. Laki-laki yang spesial, dia akan punya standar akhwatnya itu harus beriman kepada Allah. Beriman kepada takdir. Harus berani merubah. Itu tuh ikhwan yang spesial. Jadi kalau anti nggak bisa move on, agak berat dapat yang bagus lah. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ana mau bertanya Ustadz, ketika Ana mau hadir di kajian ini, Ibu Ana bilang tidak usah dan tidak penting. Tetapi Ana hanya diam saja dan tidak menjawab. Karena kalau Ana jelaskan, Ibu Ana tetap sulit menerima alasannya. Alasan Ana, apakah adab Ana salah? Iya, jawabannya nggak salah, tapi kurang gitu loh, kurang. Diamnya secara umum sudah, artinya diam yang artinya maksud nggak membantah udah benar. Tapi kalau cuma diam aja kurang. Harusnya diam sambil bawa martabak manis gitu loh. Itu. Diam sambil bawa pulang sop buntut. Gitu insya Allah. Oh insya Allah didukung lah. Kesukaan. Ini kan ibu ya, ini ibu. Diam sambil bawa gamis gitu loh. Sambil bawa tas. Oh ibu-ibu kalau dikasih tas, udah sami'na wa ta'na udah. Jadi jangan cuma diam doang. Harus ada action nih hadirin ya. Itu. Terus doain ibu kita, doain. Jadi ibu kita senang tuh kalau gitu. Kita kalau cuma diam aja nggak bisa. Terus juga akhlak antum dirubah, akhlak antum diperbaiki. Terus kalau bisa jadi donatur keluarga. Jadi orang tuh senang.
Dulu pelit, sekarang royal sama keluarga. Ya. Banyak sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Ustadz diberikan kefakihan dalam ilmu dan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, amin wa yakum. Ustadz, dalam menuntut ilmu kepada guru, mana yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu dari guru tersebut? Apakah akhlak, adab, atau ilmunya? Ustadz, apakah Ustadz yang memiliki satu kekeliruan atau beberapa dapat kita menjauhinya walaupun dia juga banyak kebaikan? Besok Besok ada kegiatan untuk mendukung negara saudara kita di Palestina. Apakah kegiatan itu bertentangan dengan ilmu syar'i? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dua-duanya harus berjalan paralel. Nanti kita akan pelajari, ada babnya khusus ya. Ada bab khusus. Bahkan Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lil Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji salah satu ulama besar dari mazhab Hanafiyah, itu menekankan banget kita itu sebelum belajar duduk dengan seorang guru itu memperhatikan guru tersebut itu bukan sekali dua kali, berkali-kali kita pantau. Bukan cari kesalahan, tapi kita ingin pastikan apakah dia tepat apa tidak. Kita ingin pastikan dia tepat atau tidak. Karena ini penting. Jadi teorinya bagus, akhlaknya juga bagus. Al-Imam Abu Ishaq, Al-Imam Abu Ishaq Al-Jibyani, mohon maaf, beliau pernah mengatakan, La tu'allimu auladakum illa indar rajulil hasanid din. Janganlah kalian menyerahkan anak-anak kalian untuk belajar kecuali kepada seseorang yang agamanya baik. Jadi bukan hanya baik secara teori, tapi akhlaknya baik, adabnya baik, ibadahnya baik. Kenapa? Lihat kaidah yang beliau sampaikan. Fadinus sobi ala dini muallimih. Karena agama seorang anak itu tergantung agama gurunya. Agama seorang murid itu sangat dipengaruhi agama gurunya. Adab dan akhlak seorang murid itu sangat dipengaruhi oleh adab dan akhlak gurunya. Kalau gurunya kasar, anak atau murid cenderung kasar. Kalau santun akan lebih mudah santun. Apalagi kalau punya sifat buruk itu gampang banget di copy paste, hadirin. Makanya kan peribahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya ingin tanya, kenapa kencing, hadirin? Kan banyak yang lain. Kenapa nggak makan pisang, nggak makan bubur gitu loh? Guru makan bubur berdiri, murid berlari, kan nggak ada. Nggak, kenapa kencing? Saya ingin tanya, itu konotasi positif apa negatif? Konotasi negatif. Artinya apa? Murid itu copy paste gurunya, khususnya hal-hal negatif. Itu lebih cepat. Jadi kemampuan murid meniru hal-hal negatif dari gurunya itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, bahkan kebablasan. Yang satu berdiri, si murid kabur, lari. Iya kan? Daripada copy paste kebaikan gurunya. Itu kebaikan gurunya baik, itu akan menginspirasi, tapi untuk benar-benar niru, apalagi ngelebihin gurunya, oh itu butuh waktu puluhan tahun tuh. Gurunya, misalnya kita terbiasa di dunia pergaulan keras, gurunya dapat yang lembut, itu bisa lembut kayak guru, itu bertahun-tahun dulu. Tapi kalau negatif gitu ya, gurunya ngegibahin orang, itu besok udah bisa ngegibahin, lebih parah malah. Lebih parah.
Gurunya ngibahin nggak pakai minyak goreng, dia kasih minyak goreng yang udah 4 kali dipakai. Udah seru banget gorengannya. Iya, beneran. Itu kejadian di mana-mana. Jadi murid lebih mudah mengcopy paste, meniru sisi negatif gurunya dibanding sisi positif gurunya. Itu cepatnya minta ampun. Makanya antum harus hati-hati. Makanya Al-Imam Abu Ishaq bilang begitu. Fadinus sobi ala dini muallimih. Jadi makanya pentingnya memastikan itu benar dan aman, sangat urgent. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, bagaimana kalau guru kita atau ada ustadz salah atau ahli ilmu salah 1 atau 2 kasus. Tergantung kasusnya apa hadirin. Ya simple deh. Ustadz, saya punya seorang guru nih, dia alim luar biasa. Dia cuman salah 1 masalah aja Pak Ustadz. Awalnya sih baik-baik aja, nggak tahu nih bulan ini dia kenapa. Jadi dia tergelincir dalam masalahnya. Nggak bisa langsung kita katakan tetap belajar sama guru Anda. Tapi tanya dulu salahnya apa? Salahnya apa Mas? Ya sekarang dia udah nggak percaya Allah lagi Pak Ustadz. Kan repot antum belajar sama dia. Kalau cuma 1 salah tuh, 1 yang lain baik. Dia sholat, dia puasa, dia zikir. Tapi ya, kenapa sholat? Ya senang aja aku sholat. Allah ada, nggak ada Allah. Kan fatal. Kesalahan itu berstadium hadirin. Stadium-stadium, ini stadium berapa? Ini salah dalam masalah furu, dalam masalah satuan, atau salah dalam masalah usul. Itu poin. Poin yang kedua, kalau salah dalam masalah usul, dalam masalah prinsip, dalam masalah pondasi, atau nggak pondasi sih tapi banyak banget salahnya. Pertanyaan berikutnya, dia seorang pencari kebenaran atau pengikut hawa nafsu? Itu harus dipastikan lagi. Bisa jadi salahnya karena faktor manusiawi. Siapa yang bisa benar semua? Nggak ada orang bisa benar semua. Semua imam salah hadirin. Semua imam keliru di beberapa kasus. Ya apalagi kita. Tapi kenapa mereka tetap harum menjadi seorang imam? Karena mereka pencari kebenaran. Karena mereka nggak mengikuti hawa nafsu. Ini yang perlu kita camkan. Jadi itu yang perlu kita lihat. Nah, salah satunya apa sih? Yaitu pencari kebenaran. Kata Imam Syafi'i, dia nggak peduli siapa yang benar. Yang penting kebenaran itu muncul. Dia nggak peduli kalau dia salah. Imam Syafi'i itu nggak pernah bela diri, nggak pernah cari justifikasi. Karena dia bukan cari pembenaran, beliau cari kebenaran. Nah, cari yang begitu. Adapun salah 2, siapa yang maksum? Selama bukan stadium-stadium berat, bukan masalah usul. Dan kalau masalah usul pun kita lihat bagaimana motifnya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun tentang masalah membela saudara-saudara kita di Palestina, jelas itu sebuah harga mati hadirin sekalian. Itu sebuah kewajiban sebagai seorang muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan Nabi SAW bersabda, unsur akhaka dzaliman aw madluma, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi dan mereka sedang terzalimi. Dan bukan hari ini aja. Ini adalah episode yang keribuan berapa kita nggak tahu saudara-saudara kita sabar dizalimi oleh mereka. Dan jadi kita wajib untuk memberikan dukungan, wajib untuk memberikan support. Dan caranya hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama doa hadirin. Itu nggak ada yang lebih bagus dari doa. Siapalah saya Pak Ustadz, doa itu penting. Bukankah baginda Rasul SAW bersabda, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah dan diberikan rizki oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Dan beriwayat,
karena doa orang yang lemah, doa orang yang lemah, yang nggak berdaya. Seperti kita yang nggak bisa merubah geopolitik dunia, tapi kalau kita angkat tangan kita mengetuk pintu langit, bisa jadi itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadi doa itu sangat penting. Dan yang berikutnya, setelah berdoa, kita harus berbicara jangka panjang, hadirin sekalian. Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa kita ini akan dihinakan. Kita ini akan dihinakan. Dan kehinaan tersebut tidak akan dicabut. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nabi SAW bersabda, dan kehinaan itu gak akan dicabut sama Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kita. Itu yang akan membuat kehinaan secara sistemik, secara masif dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada gerakan bagaimana mengembalikan umat kepada agamanya. Lalu setelah itu bantu yang bisa sumbang uang, yang mungkin yang ingin berzakat bisa dialokasikan ke mereka. Intinya bantu apa yang bisa kita bantu, doakan, support, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa sujud kepada Allah untuk mereka, agar Allah menolong mereka, dan kita harus kembali kepada agama kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung saja. Iya langsung. Mau kemana dulu? Saya punya mertua, namun beliau punya kondisi pendengaran yang sudah menurun. Jadi acap kali beliau tidak mendengar perkataan orang yang sedang berbicara kepadanya. Jadi biasanya orang-orang ngomong dengan nada suara yang tinggi agar beliau mendengar. Bagaimana hukumnya bagi saya sebagai menantu bila pakai suara tinggi agar kepada mertua agar beliau mendengar? Iya benar, udah benar, bagus. Kan nggak dengar. Ini yang kita bahas pertemuan yang lalu itu kalau normal. Kalau normal jangan pakai suara tinggi gitu loh. Itu yang dimaksud dalam surat Al-Isra. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua kita belum mengenal sunnah, sebaiknya kita mendoakan agar orang tua kita diberi hidayah oleh Allah SWT. Dengan kita pun sebaiknya mulai mengenalkan sunnah kepada orang tua kita dengan materi pertama ialah iman dan akidah atau akidah. Bagaimana cara mengenalkan materi iman dan akidah kepada orang tua kita dan membuat orang tua kita semangat mempelajari materi iman dan akidah tersebut dengan kondisi orang tua kita berpikiran bahwa yang penting berbuat baik kepada sesama dengan tetap mengamalkan adab dan akhlak yang mulia kepada orang tua kita. Saya sudah pernah mengajak orang tua saya belajar agama beberapa kali namun masih belum mau. Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Iya, makasih banyak. Pada dasarnya benar ya, materi pertama adalah iman. Dan tetap berakhlak baik kepada beliau. Tapi harus hati-hati dalam menyampaikan, jangan sampai kontraproduktif. Dan yang paling pertama kali, sekali lagi, adalah membangun kepercayaan bahwa agama ini, iman ini meneduhkan, iman ini membuat kualitas keluarga kita semakin baik. Iman itu membuat anak beliau semakin berbakti, semakin taat. Jadi itu dulu, bangun kepercayaan, dan itu bukan 1-2 tahun, itu bisa lama tuh hadirin. Dan insya Allah akan ada perubahan. Insya Allah akan ada perubahan, bi'idhnillahi ta'ala. Jadi butuh proses. Di samping kita doakan. Dan kalau misalnya kita mau kasih materi iman yang simple, bagus, komprehensif, mungkin program dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah Rai, hafizahullah ta'ala, itu bisa disampaikan. Kalau mungkin bisa ya.
Tapi saya nggak tahu gimana orang tua kita. Tapi itu sekarang yang salah satu yang sangat bagus sekali. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu. Dan terus kasih sesuatu kepada orang tua kita. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Dan ini loh hadirin, apa ya? Tadi mana sih? Yang diam itu mana diam? Ini ya? Bukan, mana sih? Iya, yang bertanya dengan kertas ini dan yang tadi diam sama orang tuanya, tolong hubungi panitia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih banyak atas atensi antum dan senang bisa belajar dengan antum semua walaupun kondisi cuaca Jakarta pada saat ini atau pada hari ini tidak kondusif, dan juga teman-teman kita yang tidak hadir karena uzur syar'i khususnya cuaca, kita kasih uzur dan kita doakan semoga mereka baik-baik saja dan bisa tetap belajar bareng lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.